Baik, selamat pagi, siang, dan sore. Salam kebajikan dan shalom bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing saya, Ibu Widya Paramita. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan izinkan saya, Jordan Nathanael Wijaya, mempresentasikan hasil dari tesis saya, yaitu pengaruh sikap boikot terhadap perilaku pembelian Kentucky Fried Chicken di wilayah Indonesia. Nah, untuk latar belakang praktis sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan adanya konflik yang terjadi di negara Timur Tengah antara Israel dan juga Palestina, dan hal ini menyebabkan terjadinya tren boikot secara global terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Indonesia sendiri, berdasarkan data yang saya dapatkan, 70% warga di Indonesia mendukung boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Nah, mungkin bisa dilihat di gambar sebelah kanan, yaitu gambar beberapa brand yang mengalami boikot atau diboikot. Nah, boikot ini terjadi karena adanya solidaritas terhadap negara Palestina dengan alasan agama atau keyakinan. Untuk di Indonesia, 81% produk yang diboikot adalah makanan dan minuman. Maka dari itu saya mengambil KFC sebagai objek. Nah, data yang saya dapatkan lagi yaitu 55% responden percaya bahwa boikot dapat memberikan dampak nyata dalam menekan agresi Israel. Nah, untuk latar belakang teoritis sendiri yaitu boikot sebagai bentuk ekspresi sosial politik untuk menekan negara atau perusahaan yang dianggap tidak menghormati asasi manusia. Lalu ada solidaritas sosial mempengaruhi perilaku konsumsi dengan konsumen lebih memilih produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Nah, yang terakhir ada media sosial mempermudah mobilisasi gerakan boikot secara global, seperti gerakan BDS. Nah, gerakan BDS ini adalah boikot, divestasi, dan sanksi sebagaimana bentuk utama dari pergerakan eh, boikot atau organisasi yang ada sekarang ini yang melakukan gerakan boikot begitu. Baik, selanjutnya rumusan masalah dan pertanyaan riset. Inti dari rumusan permasalahan adalah permusuhan konsumen terhadap negara atau entitas tertentu mendorong aksi boikot terhadap produk yang diasosiasikan dengan pihak tersebut atau yang di sini dibahas yaitu Israel. Nah, KFC ini dianggap terafiliasi dengan Israel sehingga konsumen mulai memboikot KFC. Nah, untuk dampaknya di Indonesia sendiri, KFC mengalami penurunan kinerja yang dipicu oleh adanya sentimen geopolitik yang terjadi karena Israel-Palestina dan menyebabkan kerugian sebesar 558 miliar pada kuartal ketiga di tahun 2024. Data ini saya ambil dari Databox. Nah, berdasarkan rumusan masalah ini, maka timbullah pertanyaan riset atau pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana permusuhan konsumen terhadap kebijakan atau tindakan Israel mempengaruhi sikap boikot konsumen terhadap produk KFC di Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimana afinitas konsumen terhadap KFC memoderasi pengaruh permusuhan konsumen terhadap perilaku pembelian? Lalu yang ketiga ada bagaimana boikot terhadap produk KFC mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di wilayah Indonesia. Tujuan risetnya ada tiga untuk menjawab pertanyaan dari riset sendiri, menganalisis pengaruh permusuhan konsumen, lalu yang kedua ada menjelaskan peran afinitas konsumen, dan juga yang terakhir ada memberikan pemahaman empiris tentang hubungan antara boikot konsumen dan pola pembelian produk KFC di Indonesia. Nah, untuk landasan teorinya ada teori animositas yang berarti perasaan antipati konsumen terhadap produk dari negara tertentu akibat konflik politik, ekonomi, atau militer yang mempengaruhi perilaku pembelian merek. Lalu terdapat eh, teori permusuhan konsumen, yaitu antipati yang timbul dari konflik politik atau ekonomi yang membuat konsumen menghindari produk dari negara yang terlibat. Nah, selanjutnya ada afinitas konsumen terhadap merek. Afinitas ini sebagai perasaan suka, simpati, atau bahkan terikatan
keterikatan terhadap suatu produk atau merek tertentu. Nah, sikap boikot ini adalah upaya untuk mendorong konsumen tidak membeli produk tertentu sebagai bentuk protes untuk mencapai tujuan sosial. Lalu yang terakhir ada perilaku pembelian adalah proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih dan membeli produk. Nah, untuk pengembangan hipotesis sendiri, terdapat 4 hipotesis, yaitu yang pertama, ada permusuhan konsumen memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku pembelian. Lalu yang kedua, ada permusuhan konsumen berpengaruh negatif terhadap perilaku pembelian dengan sikap boikot sebagai mediasi. Lalu yang ketiga, ada afinitas konsumen terhadap merek melemahkan hubungan tidak langsung negatif antar permusuhan konsumen melalui sikap boikot. Lalu yang keempat, ada sikap boikot memiliki pengaruh negatif terhadap perilaku pembelian. Nah, untuk metode penelitian sendiri, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan sampel, teknik purposive sampling dengan kriteria responden, konsumen KFC minimal berusia 17 tahun dan mengetahui merek KFC dan isu peperangan antara negara Israel dan Palestina. Jenis dan teknik pengambilan yaitu dengan data primer dalam penyebaran dalam bentuk Google Form dengan skala Likert 1 sampai 5 menggunakan 15 item. Ukuran sampel sendiri adalah 150 responden dan analisis data statistik menggunakan PLSM. Nah, untuk variabel dan indikatornya terdapat 4 variabel dan juga 15 indikator. Yang pertama ada variabel permusuhan konsumen, afinitas konsumen terhadap merek, lalu sikap boikot dan juga perilaku pembelian. Oke, nah untuk analisis data statistik sendiri, data yang saya dapatkan untuk standar deviasi sendiri menunjukkan bahwa angkanya lebih besar dari 0,5 yang menunjukkan tingginya variasi atau keragaman respon antar responden, menggambarkan adanya heterogenitas persepsi terhadap konstruk yang diukur. Nah, untuk Cronba alpha sendiri dan composite reliability adalah syarat umum untuk menyatakan bahwa konstruk reliable dan dinyatakan di sini bahwa konstruk yang digunakan adalah reliable. Nah, untuk profil responden sendiri, yang pertama responden ini ada 150 eh, didominasi oleh wanita sebesar 55% dan juga untuk lokasinya didominasi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 36%. Dan untuk usia dari responden didominasi oleh umur 17 sampai 26 tahun, yaitu 57%, dan juga kebanyakan dari responden ini adalah mahasiswa dengan besaran 27%. Jadi emang didominasi oleh mahasiswa gitu. Oke, nah selanjutnya ada analisis data uji validitas diskriminan. Dapat dilihat dari tabel uji validitas diskriminan cross-loading berdasarkan kriteria cross-loading sendiri eh, harus lebih besar dari 0,7. Nah, dari 15 indikator tersebut memiliki besaran lebih dari 0,7, yang berarti instrumen penelitian valid dan mampu merepresentasikan konstruk dengan baik dan konsisten. Selanjutnya untuk analisis data R-square dan R-square. R-square yaitu bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, dan F-square bertujuan untuk menilai kontribusi variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi dengan mengamati perubahan nilai R. Nah, bisa dilihat untuk angkanya dari R-square sendiri, sikap boikot, perilaku pembelian. Lalu untuk F-square-nya sendiri, terdapat beberapa variabel yang memiliki efek kecil dan ada variabel yang memiliki efek besar dan terdapat juga variabel yang tidak signifikan. Nah, untuk analisis data uji model fit dan koefisien jalur, yaitu tujuannya menilai kesesuaian model struktural dengan data empiris. Nah, dapat dilihat di tabel sebelah kanan untuk SRMR sendiri masih dalam batas toleransi dan NFI-nya juga menunjukkan kecocokan yang cukup baik sehingga model ini memadai dan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis struktural. Untuk uji koefisien jalurnya, hasil pengujian hipotesis eh, terdapat beberapa pengujian hipotesis yang tidak signifikan dan dua signifikan dan dua
tidak signifikan. Nah, untuk analisis data ringkasan hipotesis yang tadi saya bahas, untuk yang pertama, H1-nya permusuhan konsumen berpengaruh terhadap perilaku pembelian, ini tidak didukung, eh, yang menandakan bahwa emosi negatif belum tentu langsung mendorong aksi nyata. Jadi PK terhadap PP itu tidak didukung. Lalu yang kedua, eh, permusuhan konsumen terhadap perilaku pembelian melalui sikap boikot didukung, yang berarti adanya mekanisme mediasi yang signifikan. Nah, lalu yang H3, afinitas konsumen terhadap merek memoderasi hubungan permusuhan dan sikap boikot. Afinitas terhadap merek ini tidak memoderasi, tidak didukung. Jadi afinitas tidak cukup kuat untuk menahan sikap boikot saat terjadi konflik. Nah, lalu H4, sikap boikot berpengaruh terhadap perilaku pembelian. Nah, sikap boikot ini diterima atau didukung, eh, ba- menegaskan bahwa sikap boikot konsumen menjadi determinan utama dalam menurunkan perilaku pembelian ya. Nah, untuk kesimpulan dari riset ini adalah yang pertama, permusuhan konsumen tidak berdampak langsung pada perilaku pembelian terhadap KFC. Lalu yang kedua, permusuhan mempengaruhi pembelian secara tidak langsung melalui pembentukan sikap boikot dengan p-value 0,036. Lalu ada afinitas merek tidak mampu melemahkan pengaruh permusuhan terhadap sikap boikot. Dan yang terakhir, sikap boikot terbukti menurunkan intensi pembelian, perilaku pembelian ya, meskipun signifikasinya terbatas. Nah, untuk implikasi manajerial sendiri terdapat dua yang. Jadi untuk prioritas pertama, permusuhan konsumen terhadap perilaku pembelian melalui sikap boikot. Nah, strateginya adalah kerjasama dengan komunitas lokal, tunjukkan bahwa brand peduli dan dekat dengan masyarakat. Lalu yang kedua, CSR yang tepat, membuat program-program yang sejalan dengan nilai konsumen. Nah, fokusnya adalah menangani sentimen negatif sebelum berubah jadi aksi boikot. Jadi untuk KFC dapat melakukan kegiatan CSR dengan sasaran yang tepat sehingga sentimen-sentimen negatif dari permusuhan itu dapat ditepis gitu ya. Jadi sebelum itu berubah menjadi aksi ke sikap boikot gitu. Nah, yang kedua, prioritas kedua yaitu sikap boikot mempengaruhi perilaku pembelian. Strateginya adalah tanggap cepat dan terbuka. Jelaskan posisi brand yang netral. Nah, jadi maksud dari tanggap cepat dan terbuka ini adalah ketika konflik itu terjadi, eh, brand ini seharusnya ibaratnya speak up gitu ya. Untuk zaman sekarang, brand itu speak up menjelaskan bahwa posisi brand itu ada di mana gitu. Dengan membangun ulang narasi brand. Nah, di sini kan ada membangun ulang narasi brand, yaitu brand ini tidak memihak kemanapun. Jadi brand ini bersifat netral sehingga persepsi konsumen itu tidak berubah ya. Nah, lalu yang ketiga ada pahami tipe konsumen, terdapat tipe konsumen yang berbeda-beda, ada yang simpati terhadap boykot, ada yang netral dan juga kritikal. Nah, untuk yang simpati ini pendekatannya dengan cara empatik yaitu mungkin dari KFC sendiri bisa mengadakan kegiatan seperti donasi terhadap eh, korban-korban dari eh, peperangan di Israel dan Palestina, lalu kegiatan pendanaan yang eh, dapat membantu pihak korban begitu. Selanjutnya netral, yaitu tekankan nilai dan kualitas produk. Nah, biasanya untuk konsumen yang bersifat netral, lebih mengutamakan kualitas dari produk. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, KFC memiliki kualitas produk yang sudah baik, maka dari itu cara untuk mempertahankannya adalah tetap eh, mengutamakan kualitas dari produk itu. Jadi untuk kritikal terhadap boykot ini adalah berikan data dan penjelasan yang logis. Nah, maksud data dan penjelasan yang logis ini adalah jadi ketika brand ini menghadapi suatu tekanan yang mewajibkan sebuah brand ini untuk melakukan transparansi, nah maka data-data itu perlu untuk transparansikan atau disebarluaskan gitu, menyatakan bahwa brand tersebut eh, tidak melakukan atau mengalirkan dana untuk kepentingan yang bersangkutan dengan
peperangan tersebut atau isu tersebut begitu. Untuk keterbatasan dan arahan riset mendatang, keterbatasannya ada dua, yaitu mayoritas responden adalah anak muda dari Pulau Jawa, sehingga hasil belum mewakili pandangan kelompok usia tua atau wilayah lain di Indonesia. Nah, sarannya libatkan responden dari berbagai usia, daerah, dan latar belakang agar lebih representatif. Yang kedua, keterbatasan waktu pengambilan data. Penelitian bersifat satu waktu, padahal sikap boykot bisa berubah seiringan dalam perkembangan isunya. Jadi sarannya adalah lakukan survei di beberapa periode berbeda untuk menangkap dinamika perubahan sikap konsumen terhadap boykot. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.